if we restart? Don't we? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Eha Julaiha SPDI. Saat ini saya tercatat sebagai pengajar guru mapel fikih di MABP Darul Rahmat, Kecamatan Lewi Muding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Madura dengan NIM 258110732 dan nomor akun 087160008470. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 di kelas 10 dengan tema jual beli dalam Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Senang sekali ya Ibu pada pagi hari ini bisa kembali mengajar mata pelajaran fikih ya, kelas 10. Kali ini Ibu akan membahas tentang jual beli dalam Islam. Pernah kalian melakukan jual beli? Pernah. Jual beli apa? Jajan. Jajan kemana? Ke kantin. Ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kali ini, terlebih dahulu silahkan siapa yang mau memimpin doa ke depan? Saya, Bu. Silahkan ke depan, Amel. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wasi'an rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Ananda Amel yang sudah memimpin doa. Sebelum kita melanjutkan bersama-sama, mari kita membaca surat Al-Fatihah ya. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli waliwalidayya amin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih anak-anakku. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen anak-anak ya. Yang hadir angkat tangannya ya. Laki-laki bilang hadir, perempuan bilang hadiroh ya. Ade Munawir, Amelia Natasha, Jabar Sidik, Hadir, Bu. Abil, Kanisa, Lira. Baik, sebelum kita melanjutkan pada materi jual beli, terlebih dahulu Ibu akan menanyakan tentang pelajaran minggu kemarin. Masih ingat materi apa yang minggu kemarin kita bahas? Acungkan tangan. Tentang apa, Amel? Iya, tentang Ihyaul Ma'wat. Tepuk tangan buat Amel ya. Ya, Ihyaul Ma'wat yaitu menghidupkan lahan yang mati agar menjadi lahan produktif dan bisa dipakai ya. Untuk apa? Untuk menanam tanaman, untuk mungkin membuat empang agar lahan itu lebih produktif dan bernilai ekonomi ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan rukun dari Ihyaul Ma'wat? Boleh acungkan tangan. Saya, Bu. Ya, Amel lagi. Ayo, apa itu rukunnya? Rukun Ihyaul Ma'wat ada 3. Yang pertama, muhyi. Muhyi adalah orang yang melakukan Ihyaul Ma'wat. Yang kedua, ada muhya. Muhya adalah lahan mati yang akan diolah dan dihidupkan secara Ihyaul Ma'wat. Dan yang ketiga, ada ihya. Ihya adalah proses pengolahan lahan mati yang secara hukum berkonsekuensi menjadi milik pengolah. Ya, betul. Itu materi minggu kemarin. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Baca coba sama-sama. Jual beli dalam Islam. Ya, jual beli atau bahasa Arabnya itu namanya ba'i. Apa? Ba'i. Jadi ketika Ibu ngomong ba'i berarti itu adalah jual beli ya. Jual beli atau ba'i dalam Islam. Dari pembelajaran kita ada beberapa hal yang harus kita capai ya dalam pembelajaran jual beli ini. Yang pertama adalah anak-anak mampu menerapkan konsep dan ketentuan akad muamalah jual beli. Jadi setelah belajar ini kalian harus bisa menerapkan konsep dan ketentuan akad muamalah jual beli. Yang selanjutnya mengidentifikasi transaksi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan disertai analisis dalilnya ya. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis ketentuan akad jual beli disertai dengan analisis dalil ya. Agar menumbuhkan sikap jujur, amanah, tanggung jawab sesuai dengan aturan syariat Islam ya. Kita lanjut ke materi. Pengertian dan dasar hukum jual beli. Udah ada? Dilihat? Sudah ada? Ya. Secara bahasa, jual beli atau ba'i mempunyai arti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Ya, itu menurut bahasa. Secara istilah maknanya yaitu
Jual beli adalah tukar menukar atau ma'liyah yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa atau manfaat secara permanen. Jadi tidak bisa kalau barang yang sudah dibeli dengan kita membayar uang diambil lagi barangnya, tidak bisa. Jadi kalau kita sudah menjual barang tersebut berarti kepemilikannya sudah berpindah ke orang yang membeli barang tersebut ya. Selanjutnya hukum dan dalil jual beli ya. Hukum jual beli itu adalah boleh ya. Seperti tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ada yang mau membacakan? Jabar tolong bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ya. Terima kasih buat Ananda Jafar. Itu sudah jelas ya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hukum jual beli itu halal ya atau diperbolehkan. Selanjutnya hukum jual beli dapat berubah ya. Hukum jual beli dapat berubah. Yang pertama menjadi wajib seperti menjual makanan kepada orang yang akan meninggal bila tidak makan. Jadi ketika kita punya makanan, di sana ada orang yang kelaparan, jika tidak makan maka akan meninggal, maka wajib hukumnya kamu menjual makanan kepada orang yang lapar tersebut ya. Kamu akan berdosa jika kamu tidak menjual makanan itu ya. Jadi itu hukumnya wajib. Yang kedua sunnah, seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi dengan niat baik ya. Jadi dalam kita membeli atau menjual sesuatu tentu niat kita harus baik, itu sunnah. Yang kedua makruh. Makruh seperti menjual setengah azan pertama sholat Jumat ya. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli pada hari Jumat, ketika sedang sholat Jumat itu hukumnya makruh ya. Yang selanjutnya mubah. Mubah yaitu seperti menjual peralatan rumah jika tidak dibarengi niat yang baik. Seperti apa contohnya? Seperti membeli pisau, niatnya untuk membunuh. Membeli apa lagi contohnya? Ada lagi? Sapu. Membeli apa lagi? Perabot. Membeli apa lagi? Pokoknya membeli sesuatu tapi niatnya itu tidak baik ya. Mungkin untuk mencelakai orang lain. Yang selanjutnya itu haram. Nah, haram itu menjual barang setelah azan kedua sholat Jumat. Nah, jadi kita kalau sedang ada yang sholat Jumat, kita dilarang untuk melakukan transaksi jual beli itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam jual beli. Coba lihat ke papan ada berapa? Yang pertama apa? Coba bacakan sama-sama. Yang kedua apa tadi bacakan coba? Yang selanjutnya bai apa? Bai goib. Bai goib namanya aja goib. Goib itu apa? Tidak terlihat. Jadi transaksi jual beli ini penjual dan pembeli itu tidak face to face ya, tidak bertemu secara
langsung, dan barangnya pun hanya diceritakan ini loh warnanya ini, bahannya ini, ukurannya ini, ya, warnanya ini, ya. Nanti setelah sepakat untuk membeli, maka akan terjadi transaksi jual beli, lalu barangnya akan dikirim. Itu contohnya apa? Belanja apa? Belanja online ke Lazada, ke Shopee, ke TikTok, ya itu salah satu contoh dari bai goib. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun dan syarat jual beli, ya. Rukun jual beli itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama adanya penjual. Yang kedua adanya ya. Yang kedua adanya barang atau harta yang diperjualbelikan. Yang ketiga adanya ijab qabul atau sig, ya. Selanjutnya itu adalah etika dalam bertransaksi jual beli. Yang pertama apa? Coba baca. Tidak terlalu banyak dalam mengambil laba. Ya, tidak begitu banyak dalam mengambil laba. Yang kedua adalah Jujur dalam bertransaksi. ya, seorang penjual ataupun pembeli harus jujur dalam melakukan transaksi. Tidak boleh bilang barang ini bagus padahal robek, ya. Barang ini bagus padahal busuk, ya. Itu tidak boleh, ya. Ya anak-anak, agar kalian tidak bosan, kita ice breaking dulu ya. Coba tangannya, tepuk tangan dulu. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1,5. Ya, udah tepuk tangan buat kalian. Selanjutnya transaksi jual beli yang dilarang. Yang pertama itu apa? Menimbun atau ikhtikar, ya. Tidak boleh seseorang menimbun barang, ya, atau seorang penjual itu menimbun barang. Kenapa Bu nggak boleh? Karena kalau setiap penjual menimbun barang, maka akan terjadi kelangkaan. Seorang penjual gas LPG menimbun gas LPG, menunggu harganya tinggi, maka akan terjadi kelangkaan. Seorang pedagang minyak menimbun barangnya, menunggu harganya tinggi, maka akan terjadi kelangkaan. Itu tidak boleh, karena menimbun itu merugikan, ya. Selanjutnya itu adalah hikmah jual beli, ya. Hikmah jual beli yang pertama itu adalah dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Jadi ketika kita ingin memiliki barang, tidak mungkin kita langsung ambil. Kalau mau ya beli. Gitu ya. Oke, baik anak-anak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akan melakukan tes ya, bukan tes ya, ini isian saja. Kalian isi, ini ada beberapa soal, boleh kalian isi ya. Ada soal pilihan ganda dan teka-teki silang ya. Kerjakan dalam waktu 15 menit ya. Yuk kerjakan ya. Yuk silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh tanyakan.
Bisa Bella? Amel bisa Mel? Sudah selesai? Ya, kumpulkan. Baik anak-anak, untuk tugas yang kedua, kita akan melakukan kerja kelompok ya. Silakan kalian duduk 4-4, mungkin ada yang 3 yang sebelah sini, boleh yang depannya lihat ke belakang. Kita akan mendiskusikan sebuah gambar ya. Gambar ini termasuk ke dalam jenis jual beli apa ya. Nanti kalian diskusikan. Setelah ketemu jawabannya, kalian tulis apa alasannya. Kenapa gambar tersebut termasuk kategori jenis ini. Ya, paham? Oke, Ibu akan bagikan. Nanti setelah kalian mengerjakan tugas kelompok ini, maka kalian akan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari penelitian gambar ini ya. Mengerti anak-anak? Ibu. Ya, Ibu akan bagikan. Ini berempat ya. Bertiga ini. Sama Ririn. Ini berempat ke sini. Ini berempat juga. Dari penjelasan Ibu tadi, kalau kalian masih ingat, itu adalah contoh gambarnya. Silakan kerjakan, waktunya 15 menit. Nanti kalian sebutkan atau tuliskan nama anggotanya ya, siapa saja. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, yang laki-laki kelompok 3. Ya. Kita diskusi dulu. Sudah belum? Nah, seperti yang perintah Ibu tadi, silakan tunjuk salah satu dari perwakilan temannya untuk mewakili teman kalian satu kelompoknya ke depan untuk menerangkan kenapa gambar tersebut termasuk jenis jual beli ini. Ya, silakan. Mau kelompok berapa dulu? Acungkan tangan. Kelompok berapa? 3. Silakan Mel. Kelompok berapa Mel? Sok, silakan ke depan. Silakan Amel ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari Ibu. Di sini teman-teman bisa lihat ini gambar belanja online. Ini termasuk ke dalam bai goib. Bai goib adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Contohnya seperti belanja online. Mungkin jika teman-teman yang perempuan belanja online seperti skincare. Kalau teman-teman yang cowok seperti baju, celana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tidak belanja online termasuk bai goib? Betul. Kenapa? Karena tidak ada penjual. Pelaku dan transaksinya tidak terlihat. Ya, karena pelaku transaksinya, penjual atau pembelinya tidak ketemu langsung, tapi ketemu secara online. Barangnya pun nggak ketemu secara langsung, nggak lihat secara langsung,
hanya diperlihatkan fotonya saja, warnanya seperti ini, bahannya seperti ini, ukurannya seperti ini ya. Memakai spesifikasi yang ada di dalam barang tersebut ya, keterangan-keterangan. Lalu ya saya cocok, nanti check out deh. Ya, check out, COD-an mungkin kalau transaksi uangnya COD-an, nanti akan kurir datang. Betul tidak? Betul. Setelah presentasi yang tadi kalian paparkan, silakan tugasnya kumpulkan. Ini Pak. Baik anak-anak, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang muamalah perserikatan ya. Ada PR, nanti kalian cari ya, tulis dulu boleh, tulis. Nomor 1 ya. Pertanyaannya, pernahkah kalian menjadi seorang penjual? Yang kedua, apa hukumnya menjual minuman miras? Ya. Yang ketiga, sebutkan hadis ya, hadis, cari tentang hadis tentang jual beli. Itu saja PR-nya untuk minggu depan ya. Silahkan nanti ditulis per orang ya. Nanti dikumpulkan untuk minggu depan ya. Sebelum masuk ke dalam pelajaran ya. Ibu harapkan setelah kalian belajar ini, kalian jadi paham bahwa dalam berperilaku, terutama dalam bertransaksi jual beli, ternyata ada aturan-aturannya. Nah, setelah kalian tahu, Ibu harap kalian akan melaksanakan dan menjadi seorang nantinya, mungkin setelah kalian dewasa, mungkin menjadi pengusaha. Amin. Jadi bos besar. Amin. Yang bisa menjadi pengusaha yang jujur. Amin. Yang tidak membohongi. Pengusaha yang sukses. Amin. Tentunya dibarengi dengan usaha kalian. Ya. Jangan pantang menyerah untuk belajar. Jangan pantang menyerah untuk mencoba. Itu ya. Sebelum Ibu, semoga materi Ibu bermanfaat yang Ibu sampaikan. Kita tutup materi atau pelajaran hari ini dengan membaca doa. Silahkan pimpin doa dulu. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Ibu tutup. Ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa minggu depan, Le. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.